Sampai ke hal yang paling parah adalah penangkaran ODGJ pada saat itu. Kalau terkena gangguan mental, artinya dia akan dicap sebagai orang dalam tanda kutip orang gila gitu. Apa yang terjadi ke kehidupan gue setelah ngalamin anxiety lebih dari 10 tahun? Semua ini berawal dari gua mengalami gejala fisik yang gak terdiagnosa secara kesehatan medis. Yang dimana pada saat gua ngecek langsung ke seluruh rumah sakit dan segala macam dokter, gejala fisik tersebut tidak terdeteksi. Jadi pengalaman gua pertama kali ngalamin anxiety itu berawal di umur gua yang masih belasan tahun. Mungkin kurang lebih di 15 atau 16 tahun kali ya. Mungkin teman-teman ada yang ngalamin anxiety di umur-umur belasan juga, bisa share di kolom komen. Dan setelah gua ngalamin anxiety pada belasan tahun, ya di zaman-zaman itu di tahun 2000 kurang lebih 2010-an, pada saat itu belum ada isu kesehatan mental yang sekuat sekarang dan informasi di sosial media juga masih sangat terbatas. Nggak kayak sekarang yang udah banyak banget konten kreator edukasi tentang kesehatan mental di Indonesia khususnya. Pada saat itu dunia kesehatan mental itu juga masih minim informasi dan judgement sosial terhadap orang yang memiliki gangguan jiwa atau gangguan mental masih banyak banget judgement di masyarakat karena banyaknya isu-isu kalau terkena gangguan mental artinya dia akan dicap sebagai orang dalam tanda kutip orang gila gitu ya. Sehingga gue masih denial pada saat itu. Gue pikiran gue kosong dan gue ngalamin gejala-gejala yang mungkin kalian sesama pejuang anxiety saat ini ngalamin juga, gangguan yang dinamakan psikosomatis atau psikosomatik ya, gangguan fisik yang dialami ketika orang mengalami stres atau depresi. Hal tersebut tercipta akibat pikiran kita yang irasional, sehingga gejala-gejala tersebut muncul atas dasar alam bawah sadar kita sendiri tanpa kita sadari sebenarnya. Nah, apalagi di umur gue yang masih belasan tahun, gue gak ngerti sama sekali soal kesehatan mental. Berarti dari SMP pada saat itu gejala awal muncul mungkin trauma yang diakibatkan oleh pengalaman kehidupan gue, pernah dibully, terus juga gue pernah ngalamin aktivitas di masyarakat yang gak begitu enak. Dan gue termasuk tipe yang introvert juga, gak suka banyak bicara. Gue kebanyakan banyak memendam perasaan sendiri. Dan gue juga berasal dari keluarga yang tidak cukup harmonis dalam tanda kutip. Jadi gue tidak terbiasa mengeksplorasikan seluruh emosional gue gitu dalam bentuk apapun. Marah, senang, terus juga sedih dan lain-lain, itu tidak terbiasa dalam budaya kehidupan di keluarga gue. Itu adalah salah satu faktor kuat yang memicu kenapa gue bisa ngalamin yang namanya panic disorder pada saat itu awal gue pertama kali terdiagnosa oleh psikiater. Jadi setelah pertama kali gue muncul gejala fisik itu, gue udah coba dibawa sama bokap gue kemana-mana. Sampai ke hal yang paling parah adalah penangkaran ODGJ pada saat itu. Atau bukan rumah sakit jiwa loh ya, tapi ke penangkaran yang benar-benar literally orang-orang yang udah terkena skizofrenia atau orang dengan gangguan jiwa yang benar-benar udah lupa ingatan. Nah pada saat gue dibawa, gue berpikiran bahwa ya gue akan jadi salah satunya gitu. Mungkin dari kalian juga yang ada sampai saat ini berpikiran seperti itu, tenang, kalian gak sendirian dan itu juga bisa dilewati segera dengan treatment yang sesuai pastinya. Dan itu akhir kata dari gue. Thank you semuanya yang udah pada nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga konten ini kalau bermanfaat.
atau langsung rekomendasiin ke teman-teman kalian. Thank you. Gua Don Fabron atau aka Hanif Talib pamit undur diri. Bye bye. Thank you guys.